Larangan perdagangan iPhone perlu diimbangi dengan upaya mengubah persepsi investor asing yang hanya melihat Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk. Muhammad Hussein Fadlullah menyampaikan Presiden Prabowo memiliki visi Indonesia bisa memproduksi barang teknologi sendiri. Namun hal ini akan sulit tercapai jika perusahaan asing terus menjadikan Indonesia sebagai konsumen tanpa mendukung perkembangan industri lokal. Dalam konteks iPhone, ia menyoroti investasi Apple belum signifikan dalam membantu Indonesia mencapai visinya sebagai produsen teknologi. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan hati-hati agar hubungan dengan perusahaan asing tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi sesaat, tetapi juga membantu Indonesia membangun kapasitas industri dalam jangka panjang. Tentunya isunya yang berkembang adalah bagaimana perusahaan asing tersebut tidak mau berinvestasi di Indonesia dan kita hanya dianggap market ya. Padahal kita tahu bahwasannya presiden kita itu bercita-cita untuk bangsa kita itu bisa membuat mobil, bisa membuat laptop, bisa membuat motor. Nah, kalau misalkan kita disepelekan oleh investor asing ya dengan mengenai iPhone ini hanya investasi yang tidak begitu besar tapi iPhone bisa masuk. Nah, ini bagaimana nih? Sebetulnya ini hal yang harus kita sikapi dengan seksama dan juga bijaksana karena ini akan mempengaruhi bagaimana Indonesia ini akan berkembang secara ekonomi, secara industri ke depan gitu. Seperti itu. Diperkirakan sudah ada sekitar 9.000 unit produk terbaru buatan Apple yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia sejak peluncurannya pada September 2024 lalu. Adila dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan.